Halo Om Bula Lover, saya lagi ada di IKN, Ibu Kota Koruptor Nepotisme. Orang asing tidak begitu suka nanam modal di Indonesia karena mungkin masalah kepastian hukum, masalah terlalu banyak tikus di sini, dan Tesla, Microsoft sama Apple investasi ke Malaysia. Induk TikTok ByteDance pun dia investasi. Walaupun Malaysia nih negara dia kecil ya, tapi investor-investor besar dunia ya lebih percaya pada negara Malaysia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat sahaja. Dan yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu support di channel ini. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malapetaka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang investor yang ada di Indonesia yang lari kalang kabut ke negara Bangladesh, ke India, ke Vietnam, bahkan ke Malaysia para sahabat. Apa dia alasannya? Kenapa sampai Mat Saleh yang datang ke IKN, mereka mengatakan kami sudah berada di IKN, tempat metropolitan para koruptor. Aduh, parah banget para sahabat dan teman-teman. Dan di situ suatu pernyataan bahwa Mat Saleh pun tahu tentang banyaknya tikus-tikus dan oknum-oknum yang berkeliaran di sana para sahabat. Karena ada juga suatu pernyataan di dalam forum seperti forum meeting seperti apa ya, di TV internasional gitu, dan di situ dijelaskan juga oleh seorang bapak-bapak kenapa di Indonesia itu ada banyak investor yang datang, bahkan mereka sudah datang ke sana, mereka kalang kabut pergi ke negara lain, lari ke negara lain. Mungkin mereka sudah meninjau ke lokasi, ada pungutan inilah, ada iuran inilah, terlalu banyak oknum-oknumnya para sahabat. Jadi teman-teman penasaran seperti apa videonya? Agar tidak salah fokus dan simak videonya sampai habis. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah, asal jangan bergaduh. Ini dia videonya. Pemirsa, investasi digital yang masuk ke Malaysia berhasil mendorong ekonomi negara tersebut. Yang terbaru ada perusahaan Oracle yang berencana investasi sebesar 6,5 miliar dolar atau sekitar 99,31 triliun rupiah untuk mendirikan fasilitas layanan cloud pertama di Malaysia. Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat, Oracle, menjadi investasi tunggal terbesar di Malaysia. Oracle menyatakan layanan cloud di Malaysia ini akan membantu organisasi memodernisasi aplikasi, memindahkan beban kerja ke cloud, berinovasi dengan data, analisis, dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Sebelumnya, Microsoft, Nvidia, Google, dan ByteDance juga telah mengumumkan investasi digital senilai miliaran dolar Amerika Serikat ke Malaysia sejak tahun lalu. Adapun dengan adanya sejumlah investasi digital di Malaysia, membantu kondisi ekonomi negara ini tumbuh lebih kencang. Dalam 2 kuartal terakhir, ekonomi Malaysia tumbuh melebihi proyeksi analis. Di kuartal 2 tahun 2024, PDB Malaysia naik 2,9% melampaui proyeksi analis, dan ringgit Malaysia juga menjadi mata uang berkinerja terbaik di Asia. Halo guys, ada berita dari Google nih. Ternyata Google memilih untuk berinvestasi di Malaysia. Nah, baru-baru ini Google telah mengumumkan investasi sebesar 2 miliar dolar Amerika atau sekitar 32 triliun di Malaysia. Nah, investasi tersebut akan digunakan untuk membangun pusat data dan wilayah cloud pertama di negara tersebut. Nah, ini dilakukan seiring dengan meningkatnya permintaan kecerdasan buatan atau AI dan layanan cloud regional. Investasi ini dibangun berdasarkan kemitraan kami dengan pemerintah Malaysia untuk memajukan kebijakan Cloud First, termasuk standar keamanan cyber terbaik di kelasnya.
Begitu kata Presiden CFO dan CIO Google, Ruth Porat. Seperti dikutip CNBC Internasional pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 lalu. Nah, Porat menambahkan bahwa investasi tersebut akan menjadi yang terbesar yang pernah dilakukan Google di Malaysia selama 13 tahun beroperasi di sana. Nah, pusat data ini akan mendukung layanan digital untuk konsumen Google seperti searching, maps, dan workspace. Sementara Cloud akan menyediakan layanan kepada perusahaan dan organisasi di sektor publik dan swasta. Nah, Google juga meluncurkan 2 program literasi AI di negara tetangga Indonesia tersebut untuk pelajar dan para pendidik. Investasi dan program ini diharapkan memberikan kontribusi lebih dari 3,2 miliar dolar Amerika terhadap PDB Malaysia dan mendukung 26.500 lapangan kerja pada tahun 2030. Nah, Cloud Regional Malaysia adalah tambahan dalam jaringan Google yang mencakup 40 wilayah dan 121 zona di dunia. Nah, ini terjadi setelah perusahaan raksasa teknologi lainnya, Microsoft, mengatakan akan investasi sebesar 2,2 miliar dolar di Malaysia ini. Ya, beberapa bulan terakhir Indonesia juga kedatangan ya bos-bos raksasa teknologi yang mengumumkan akan berinvestasi di Indonesia. Mereka adalah CEO Microsoft, Satya Nadella, CEO Apple, Tim Cook, dan yang terakhir CEO SpaceX, Elon Musk, yang datang mengumumkan peresmian internet berbasis Starlink di Indonesia. Ya, bukan investasi tapi malah jualan. Nah, dalam setiap kunjungan para bos-bos teknologi dunia tersebut, pemerintah Jokowi meminta adanya komitmen investasi di Indonesia. Ya, meski memang investasi ada gitu mengalir ke tanah air, tapi sangat tidak sebanding jumlahnya dengan investasi di negara-negara tetangga seperti Singapura, Vietnam, dan Malaysia ini. Nah, kira-kira kenapa ya mereka ini lebih suka berinvestasi atau lebih tertarik berinvestasi di negara-negara itu, Singapura, Vietnam, Malaysia daripada di Indonesia? Apa bos-bos besar ini takut juga dipotong 3% oleh Tapera? Salam. Tesla, Microsoft, sama Apple investasi ke Malaysia. Induk TikTok ByteDance pun dia investasi triliunan ke Malaysia. Minyak mentah di Indonesia dijual murah ke Singapura. Nanti setelah dikelola jadi Pertalite, Pertamax, minyak tanah baru dijual mahal ke Indonesia. Semua investasi ke Malaysia, Singapura. Terus Indonesia? Jangan salah korang, pemerintah Indonesia ada bagi-bagi rice cooker gratis. Anggaran dia totalnya 85 miliar. Rice cooker dia buatan mana beda? Buatan Cina ke Jepang beda. Titik sendirilah. Halo Om Bule Lovers, saya lagi ada di IKN, Ibu Kota Koruptor Nepotisme. Di sini kita lihat pembangunannya IKN, Ibu Kota Koruptor dan Nepotisme. Berhubung di sini tidak ada air dan susah sekali untuk mandi dan tentunya untuk cebok, maka pipa-pipa ini sudah didatangkan dari Jakarta. Pipa-pipa akan dipasang ya sepanjang sini ya, dan nanti itu akan masuk. Di sana akan ada hotel, di situ akan ada rumah-rumah, dan kalian akan mungkin ya tinggal di sini aja. Nah, kalian tinggal di situ ya. Nanti dibikin kayak gubuk-gubuk ya untuk rakyat jelatan dan jelalatan. Tapi kalau pejabat ya di sana itu gunung sudah dikeruk, dipotong spa. Orang asing tidak begitu suka nanam modal di Indonesia karena mungkin masalah kepastian hukum, masalah terlalu banyak tikus di sini, dan lain sebagainya, tidak bersih rumah ini sehingga mereka jarang mau yang datang ke Indonesia. Bayangkan, selama Indonesia merdeka, rata-rata investasi asing ke Indonesia per kapita less than $100. Vietnam yang baru membangun tahun 90, rata-rata investasi asing ke Vietnam $400 sekarang ini. Singapura jangan ditanya, hampir $2 juta per kapita. Bagaimana ini keluar dari persoalan ini? Kita memerlukan investasi, kita memerlukan likuiditas perekonomian untuk membangun bangsa ini. Tesla, Microsoft, sama Apple investasi ke Malaysia. Induk TikTok ByteDance pun dia investasi. Tak dipungkiri ya,
Walaupun Malaysia nih negara dia kecil ya, tapi investor-investor besar dunia ya lebih percaya pada negara Malaysia ini. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman videonya yang sudah kita simak ya. Bahkan si Mat Saleh tadi yang membuat video tentang di IKN yang tempatnya metropolitan katanya, yang katanya sekarang anggarannya diblokir. Dan tidak heran para sahabat dan teman-teman, karena dengan adanya Mat Saleh sudah tahu tentang itu Mas Farhan sudah tak heran lagi, karena memang ia adanya dengan hal tersebut. Harap-harap orang yang menjadi oknum-oknum, menjadi tikus-tikus negara, semacam pemalakan hal itu, harus sadar diri untuk memajukan negaranya sendiri. Seperti halnya kemarin juga sempat viral di mana ya? Di Bali juga banyak di sana juga berlaku pemalakan, bahkan turis-turis yang melakukan pelaporan kepada polis di sana juga mengatakan dilakukan pemerasan uang, dimintai uang, mau lapor kayak gini juga dimintai uang gitu. Itulah yang merugikan bangsa sendiri, negara sendiri, yang menghancurkan negara sendiri. Karena dengan adanya kayak gitu, turis-turis itu akan menandai negara yang banyak oknum-oknumnya para sahabat. Dan bahkan si akak jantung pisang yang tadi ya, si akak jantung pisang juga memberikan suara di dalam narasinya yang menanggapi tentang banyaknya koruptor-koruptor dan juga investor-investor itu lebih memilih ke luar negeri seperti Malaysia. Itu tidak dipungkiri macam itu para sahabat dan teman-teman. Dan harap-haraplah ke depannya nanti boleh diperbaiki, boleh meniru negara-negara yang sudah maju, dan IQ kita harus dirubah. Karena IQ yang mau negara maju, masyarakatnya IQ-nya juga harus dirubah para sahabat dan teman-teman. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan pesan-pesan Mas Farhan buat yang memang masih tren dengan kabur aja dulu. Kalau memang ada niatan keluar negeri, siapin dokumen-dokumen lengkap kalian, jangan sampai dengan ikut-ikutan ilegal seperti agen-agensi yang tak bertanggung jawab. Jangan sampai para sahabat, datanglah secara resmi, datanglah secara halal, jangan datang secara haram. Itu saja pesan Mas Farhan. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas sendiri undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.